Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. banyak suaranya yang kurang jernih biasanya ya. Mudah-mudahan internetnya enggak bermasalah. Jauh. Oke. Hari ini ya. Cek dulu tes oke. Nah, kita akan berdiskusi tentang kelanjutan yang pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kongruensi. Jadi sekarang kita akan memakainya ya. Kalau kita punya persamaan, ya kita punya notasi kesamaan, kita biasanya punya persamaan. Saya tampilkan. Ya. Nah, kita mulai dari apa yang kita kenali terlebih dahulu ya. Jadi kalau dimulai di SMP, Anda kenal yang disebut persamaan linier ya. Nah, persamaan linier yang paling sederhana itu adalah persamaan linier satu variabel ya. Ya. Persamaan linier satu variabel yang Anda punya ini ya. Sambil nulis di sini. Kalau Anda punya persamaan linier, ya. Nah, Anda punya persamaan linier, bentuk yang paling sederhana adalah satu variabel, yaitu AX sama dengan B, gitu ya. Nah, itu adalah satu variabel. Kemudian kalau dua variabel, sering kita tulis misalnya AX ditambah BY sama dengan C, gitu ya. Nah, secara umum kalau kita punya N variabel, misalnya kita tulis sebagai contoh adalah A1X1 ditambah A2X2 dan seterusnya sampai ANXN sama dengan B ya. Ini adalah persamaan linier yang Anda kenali mulai di SMP sampai dengan di SMA ya. Termasuk bagaimana cara menyelesaikannya ya. Nah, kita ini sebagai recall ya. Nah, ingat cara menyelesaikan persamaan kuadrat, persamaan linier ya. Jadi di sini persamaan linier, nah, ini persepsinya ya. Sebagai contoh, kalau kita mulai dari persamaan linier satu variabel, ya. Kalau saya punya, ini contohnya ya, misalnya 3X sama dengan 9, gitu ya. Nah, waktu di SMP, Anda diajari bahwa kalau punya 3X sama dengan 9, maka X-nya adalah, ya, X-nya berapa ini? 3, 3 ya. Jadi X sama dengan 3. Nah, 3 ini diperoleh dari mana? Yaitu 9 dibagi 3. Nah, jadi ini yang dari atas ke bawah, gitu ya. Ya, misalnya dari atas ke bawah ini, nah, itu kita peroleh dibagi 3. Nah, dibagi 3 itu sama dikalikan dengan sepertiga. Ya. Nah, sepertiga itu kita baca sebagai inverse dari 3. Jadi nanti, kalau kita punya persamaan seperti ini, ada inverse-nya itu mudah. Tetapi itu tergantung semestanya ya. Kalau semestanya bilangan real atau rasional, di konstantanya, kalau A-nya itu tidak 0, selalu bisa ya dicari inverse-nya. Nah, sekarang kalau semestanya itu bilangan bulat, nah itu belum tentu ada solusinya ya. Kalau semestanya itu bilangan bulat, belum tentu ada solusinya. Misalnya kita punya
3 ya 3x sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini kalau rasional, kalau real atau rasional bisa x sama dengan 5/3. Tapi kalau x-nya bulat, nah itu belum tentu punya solusi ya, itu tidak punya solusi gitu ya. Oke. Jadi artinya apa? Persamaan linear ini ada solusinya tidak itu juga tergantung semestanya ya. Kadang-kadang ada ya, kalau semestanya bilangan bulat ya belum tentu punya solusi. Nanti demikian halnya dengan kongruensi. Nah, sekarang apa itu kongruensi? Ya kita tinggal mengenerate ini ya bentuk persamaan linear kita ganti dengan kongruensi linear. Nah, kongruensi linear yang paling sederhana adalah ini ya, bentuk yang paling atas itu kalau tanda sama dengannya ya, sama dengannya kita ganti ya. Nah, sama dengannya kita ganti berarti kita tuliskan sebagai AX. Nah, ini kita ganti kongruen. B di sini mod N gitu ya. Nah, itu berarti sekarang kita boleh suatu kongruensi ya. Nah, kalau di situ persamaan linear, berarti ini kita baca sebagai kongruensi linear, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menyelesaikan kongruensi linear, ya, seperti itu. Nah, masalah yang pertama adalah akan kita tiru cara yang pertama ini, yaitu kalau mempunyai inverse. Ingat kemarin suatu unsur dalam perkalian modulo itu belum tentu punya inverse ya. Nanti ada yang punya inverse, ada yang tidak. Sekarang kita baca kongruensi linear. Nah, bentuk yang paling sederhana adalah yang bentuk di atas tadi ya, kita tulis ulang dengan satu variabel terlebih dahulu, yaitu AX kongruen dengan B mod M. Ya, ini kongruensi. Nah, jadi di sini akan sederhana dulu kalau A-nya itu mempunyai inverse terhadap modulo M ya. Jadi A-nya itu punya inverse. Jadi kita yang pertama, jadi kalau ada ya, kalau ada A garis anggota Z sehingga A garis A kongruen dengan satu mod M. Nah, ini berarti kasus paling sederhana ya. Nah, itu nanti kalau ada A garis sehingga ini, maka yang di atas itu menjadi sederhana bentuknya. Jadi kalau yang di atas kita kalikan dengan A garis di ruas kiri dan ruas kanan, ya, itu kita kalikan dengan, jadi bentuk ini kalau ada ini berarti bentuk ini akan menjadi A garis A kongruen dengan A garis B mod M, ya kan? Nah, jadi ini akan menjadi, ini satu, ya. Ini X, sorry, X-nya mana yang tadi bilang ya. Nah, berarti yang dikirim menjadi X kongruen dengan A garis B mod M. Nah, jadi ini akan menjadi X, langsung X kongruen, atau kalau dalam bahasa persamaan ini kan X sama dengan, ya. Nah, pertanyaannya, kapan suatu unsur itu mempunyai inverse kan dalam modulo, perkalian modulo M. Ya. Nah, ingat, kemarin waktu kita membahas konstelasi ya. Nah, konstelasi itu arahnya juga ke konstelasi itu kan sebenarnya arahnya sama halnya kalau hingga itu kan samanya dikalikan dengan inverse ya. Nah, tapi untuk mengingatkan, mungkin Anda sudah kemarin sudah saya berikan contoh perkalian dalam modulo ya sebagai ilustrasi ya. Sebagai ilustrasi, kalau kita punya perkalian saja ya, perkalian modulo, ya, saya ganti
warna lain ya. Warna hijau aja ya, biar beda. Ya, saya buat tabel perkalian. Untuk yang 0 saya hilangkan ya. Nah, kalau 0 kalikan berapapun kan masih 0 ya. Sekarang kalau perkalian modulo 4 ini adalah kali mod 4 ya. 1 2 3 1 2 3 kalau dikalikan 1 2 3 2 0 2 ini 3 kali 2 itu berarti 2 3 kali 3 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang punya inverse itu adalah 1 dan 3. Kenapa? Karena kita punya 1 kali 1 itu kongruen dengan 1 mod 4 ya. Demikian juga 3 kali 3 itu kongruen dengan 1 mod 4 ya. Jadi yang punya inverse di sini hanya 1 dan 3 ya. Kemudian kalau saya punya mod 5 buat ya 1 2 3 4. Nolnya saya kecualikan, dan nolnya kalau kalikan nol semuanya 0 ya. Nah, kalau ini 1 2 3 4 2 4 1 3 ya. Ini mod 5, ini saya tulis mod 5 ya. 3 1 kemudian 3 kali 3 itu mod 5 4 ya. 3 kali 4 itu 2 ya. Ini 4 3 2 1. Nah, kita lihat di sini dalam mod 5 kecuali 0 itu mempunyai inverse semuanya. Kita lihat ini 1 kali 1 kongruen dengan 1 mod 5. Kemudian 2 kali 3 itu 1 ya. Kemudian 3 kali 2 juga 1 ya, karena komutatif sebenarnya. Kemudian 4 kali 4 ya, itu 1 ya, mod 5 semuanya. Nah, berarti di sini kalau kita punya seperti ini itu jadi mudah ya. Nah, sebagai contoh, kalau soal ini tadi saya ganti dengan mod 5 di sini ya. Nah, misalnya saya punya contoh soal untuk mod 5. Oke, saya ganti. Nah, kalau saya sebagai contoh, saya punya 3 ya, 3x kongruen dengan, saya tulis misalnya 4 mod 5 ya. Nah, di sini berarti kita kalikan dengan inverse-nya 3 ya. Jadi inverse-nya 3 itu 2, kalikan 2 kalikan 3 x di sini juga 2 kali 4 mod 5. Di sini 2 kali 3 1, berarti x yang kiri, yang di sini 8. 8 itu menjadi 3. Nah, jadi kalau kita punya 3x kongruen 4 mod 5, selesainya bentuknya ini, x kongruen dengan 3 mod 5. Nah, kalau kita tulis x kongruen 3 mod 5 itu sebenarnya secara umum adalah x-nya itu adalah 3 ditambah 5k. Ya, untuk k-nya di Z. Ya, masih ingat ya? 2x kongruen dengan 3 mod 5 berarti x itu sama dengan 3 ditambah kelipatan 5. Jadi solusinya adalah ini, x sama dengan 3 ditambah kelipatan 5. Ya. Jadi sini bisa kita simpulkan sini ya, seolah ini ya, kalau kita punya AX
sama dengan B, A-nya itu punya inverse, berarti dia mempunyai solusi tunggal ya, seperti ini. Tunggal tapi dalam modulo. Modulo itu tunggal ya, tunggalnya adalah ini. Ya. X, ya, tunggalnya di situ ya. Ini tunggal tapi dalam arti kongruensi. Tapi sebenarnya solusinya banyak, tapi banyaknya itu semua adalah tunggal secara kongruensi. Tunggal secara kongruensi itu ini ya. Nah, ini tunggal secara kongruensi. Tetapi kalau kita nyatakan sebagai X bilangan bulat itu enggak tunggal, banyak ya ini seperti ini. Jadi ini kalau kita tuliskan yang bentuk ini ya X itu banyak ya. Mulai 3, 8, kemudian 13 dan seterusnya. Kan tambah kelipatan 5 ke kiri min 2, min 7 dan seterusnya itu ya. Nah, itu solusinya. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita jawab. Ini tadi kan baru kasus ya, modulo 4, modulo 5. Nah, jadi pertanyaan yang di atas tadi, nah ini. Jadi kapan? Ini ya. Nah, ini. Nah, kapan suatu unsur itu mempunyai inverse dalam modulo M? Ada yang tahu? Masih ingat? Dengan pembahasan yang kemarin? Jadi pertanyaannya, ini, jadi saya rumuskan ulang. Jadi kalau itu kejawab, jadi nanti kita kasus pertama kalau untuk unsur yang punya inverse, itu selesai ya penyelesaiannya ya. Jadi kasus pertama itu ya. Jadi kalau saya punya A anggota Z, kalau saya rumuskan ya ini anggap sebagai suatu lemma, terdapat A garis anggota Z sehingga A garis A kongruen dengan satu mod M ya. Nah, ini modnya ya. Ini mod M. Nah, jika dan jika apa gitu ya misalnya. Punya inverse. Ada yang sudah membaca atau punya dugaan? Silakan. Rena, Revina. Halo Rena, mana Rena? Iya. Oke. Nah, paling tidak ada bunyinya ya. Kalau nggak ada bunyinya itu saya khawatir nggak ada orangnya, gitu ya. Nah, karena Anda semuanya kebanyakan mematikan video. Kecuali kalau menghidupkan video, percaya orangnya ada di depan kamera, gitu ya. Nah, Rena punya dugaan kapan suatu unsur punya inverse dalam modulo M? Silakan kalau ada yang punya. Bapak, Ya, izin silakan. menjawab. Saya mohon koreksinya kalau salah. Setahu betul. saya punya inverse kalau misal A-nya dan M-nya itu relatif prima, setahu saya. A dan M-nya relatif prima. Ya, oke. Mamlul Jana sudah pernah membuktikan? Belum, jangan pernah baca. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa, saya tulis dulu ya. Berarti di sini syaratnya adalah A dan M relatif prima, ya. Nah, itu relatif prima. Nah, jadi nanti kita coba dulu lihat ini ya. Kalau ini nanti bisa terbukti, berarti pada kasus nanti kita batasi A dan M relatif prima itu masalahnya selesai gitu ya. Artinya kita punya kongruensi linear itu kalau relatif prima antara A dan M-nya, berarti kasusnya selesai. Berarti cara di atas tadi bisa kita generate ya, kita anggap secara umum. Oke, kita lihat ini. Yang bukti ke kanan ya, kita lihat ya. Bukti ke kanan. Kalau ada, berarti ada A garis anggota Z, sehingga A garis A kongruen dengan satu mod M. Ya. Akan kita tunjukkan bahwa A dan M relatif prima. Saya kira yang menggunakan akibat teori Mabusud kemarin ya, khusus untuk relatif prima, itu kan kombinasi linear itu berlaku bolak-balik ya, satu. Tapi kalau tidak satu hanya berlaku searah ya. Nah, ada ini berarti menurut sifat dari teorema yang ekivalen dengan definisi
kongruen kemarin ya, atau sebenarnya akibat langsung aja, berarti A garis A akan sama dengan 1 ditambah K kali M. Ya, untuk suatu K di Z. Ya, ini ingat ya. Ini pengertian. Atau dengan kata lain kan A garis A dikurangi 1 itu kelipatan M ya, sama ya itu definisi. Nah, dari sini kan bisa kita tulis sebagai A garis A dikurangi K M sama dengan 1. Berarti apa artinya? A dan M kombinasi linearnya sama dengan 1. Nah, sebagai akibat dari teorema Bezout kemarin, sudah bisa kita simpulkan bahwa A dan M relatif prima. Ya, coba buka kembali nanti akibat dari teorema Bezout ya, teorema Bezout. Nah, sekarang yang ke kiri, ya, ke kiri saya kira juga tinggal ngetrace balik ya. Kalau ke kiri kita punya A dan M itu relatif prima. Berarti menurut teorema Bezout juga ada X dan Y, sehingga XA ditambah YM sama dengan 1, yaitu berarti kombinasi linear A dan M sama dengan 1. Berarti kan di sini terdapat X dan Y di Z, sehingga saya tulis ya, AX ditambah MY sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan AX akan sama dengan 1 dikurangi MY. Nah, berarti di sini, atau bisa juga AX dikurangi 1 MY, atau ya sama aja kelipatan, tergantung Anda menyimpulkan dari mana. Dari sini kan berarti kita punya bahwa AX akan kongruen dengan 1 mod M. Berarti di sini kita pilih apa? A garisnya sama dengan X ya. Jadi A garis sama dengan X ya. Berarti yang ke kiri terbukti ya. Ya, jadi karena perkaliannya itu komutatif ya. A garisnya di kanan atau di kiri sama saja. Nah, berarti sebenarnya kongruensi linear kalau kita sudah punya lemma ini ya, bahwa ini ya. Jadi yang kita punya ini, yang sudah kita punya ini. Berarti untuk kasus A dan M relatif prima kasusnya selesai. Ya. Berarti kalau kita punya kongruensi linear, ya, AX kongruen dengan B mod M, ya, dengan syarat bahwa A dan M itu relatif prima, ya tinggal mengalihkan dengan A garis di kiri. Ya, berarti tadi penyelesaian yang kasus-kasus khusus modulo 5 tadi berarti bisa kita perumum untuk seluruh modulo dengan kasus A dan M relatif prima. Berarti nanti di sini dikalikan inverse. Berarti kalau A dan M relatif prima ini, masalahnya di sini kan berarti terdapat A garis anggota Z, sehingga A garis A sama kongruen dengan 1 mod M. Nah, berarti dari sini kita kalikan dengan A garis AX kongruen dengan A garis B mod M ya. Jadi ini nanti menjadi X kongruen dengan A garis B mod M. Jadi selesai. Jadi ini mempunyai solusi tunggal dalam modulo M ya. Nah, atau kalau tidak dalam modulo atau dalam bentuk bilangan bulat, sebenarnya X-nya itu adalah A garis B ditambah T kali M atau M kali T. T kali M. T-nya anggota Z. Ya, gitu ya. Nah, jadi selesai kasusnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau A dan M tidak relatif prima, gitu ya. Nah, kalau yang relatif prima tadi, contohnya sudah ya. Oke, yang tidak relatif prima, jadi saya buat referensi. Ya, banyak ya contohnya. Nah, jadi sekarang kasus berikutnya, pertanyaan berikutnya ya, kita lihat kalau kita punya AX kongruen dengan B mod M,
Tapi di sini syaratnya A dan M tidak relatif prima atau GCD-nya lebih dari 1. Nah, contoh ilustrasinya misalnya saya punya 4X kongruen dengan 2 mod 6. Ya. Contoh yang lain lagi misalnya 3X kongruen dengan tulis 2. Nah, ini ya. Nih, kita lihat ya. Jadi di yang pertama, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini, GCD dari 4 dan 6 itu 2. Ya. GCD yang kedua ini, GCD dari 3 dan 6 itu 3. Ya. Nah, kalau tadi A dan M relatif prima, satu itu dijamin pasti ada solusi tunggal dalam modulo, yaitu kongruensi. Ya. Nah, sekarang yang seperti ini, apakah selalu punya solusi atau tidak? Nah, sekarang kita lihat ya, secara keseluruhan dulu. Ya. Saya pakai yang ini. Nah, kita mulai kalau AX kongruen B modulo M itu mempunyai solusi. Apa yang terjadi ya? Nah, kita mulai. Sekarang kalau kita mulai dari AX kongruen dengan B mod M itu mempunyai solusi. Berarti terdapat X0 anggota Z, sehingga apa? Sehingga A X0 kongruen dengan B mod M ya. Berarti ada solusinya ya. Contohnya tadi misalkan Z4 4X ditambah ya sama kongruen dengan 2 modulo 6 ya. Kalau X-nya saya ganti dengan 2 ya. 4 kali 2 8. 8 kalau modulo 6 itu kan 2 ya. Berarti itu ada. Berarti ada 2. 2 kali 4 8 kongruen dengan 2 modulo 6 ya. Itu berarti artinya itu punya solusi. Misalnya persamaan yang kongruensi yang pertama tadi ya. Yang ini ya. Yang 4X yang ini ya. 4X kongruen dengan ini. 4X kongruen dengan 2 modulo 6. Itu kalau X-nya diganti 2, berarti 4 kali 2 itu memang kongruen dengan 2 modulo 6. Ya. Nah, itu berarti ada solusinya, gitu maksudnya ya. Mempunyai solusi. Nah, apa akibat dari sini? Ya. Ini kok ada yang baru masuk, ini kenapa? Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, berarti kalau menurut kongruensi berarti kan kita bisa nuliskan AX0 akan sama dengan B ditambah kelipatan M. Ya. M kali K gitu ya. Untuk terdapat K di Z gitu ya. Nah, oke. Atau dengan kata lain dari sini akan kita peroleh AX0 dikurangi MK sama dengan B. Nah, apa akibat dari sini? Ingat, GCD itu pasti membagi A, GCD itu pasti membagi B. Nah, dari sini ya. Jadi GCD dari A dan M itu pasti membagi A. Demikian juga
GCD dari A dan M itu pasti membagi M. Sementara kita lihat dari atas tadi, B merupakan kombinasi linear dari A dan M. Nah, akibatnya dari sini apa? GCD dari A dan M harus membagi B. Ya. Karena B itu sebagai sesuatu kali A ditambah sesuatu kali M. Ya. B itu kan kombinasi linear dari A dan M. Berarti GCD harus membagi B. Ya, ini ya. Nah, ini. Di sini karena GCD membagi A, GCD membagi M, berarti GCD harus membagi kombinasi linear dari A dan M, berarti GCD harus membagi B. Nah, dari sini berarti kita peroleh kesimpulan apa? Jika AX kongruen dengan B mod M mempunyai solusi, maka GCD-nya harus membagi B. Nah, jadi gitu ya. Ini kalau saya tulis ulang, kalau AX kongruen dengan B mod M mempunyai solusi, maka nah, GCD dari AM harus membagi B. Nah, ini kan bisa kita baca dibalik. Kalau GCD-nya tidak membagi B, berarti AX kongruen B tidak mempunyai solusi. Itu berarti kita baca sebagai kontraposisi. Ya. Sama ya. Nah, kalau A, M, GCD dari A dan M tidak membagi B, maka AX kongruen dengan B mod M tidak mempunyai solusi, gitu ya. Nah, jadi ini GCD apakah membagi A, membagi B atau tidak itu dapat dipakai ukuran dia mempunyai solusi atau tidak. Sebagai contoh tadi, yang contoh kedua itu yang ini ya, yang 3X kongruen dengan 2 mod 6. Nah, GCD dari 3 dan 6 itu 3. 3 dan 6 adalah 3. Sementara 3 tidak membagi 2. Gitu. Berarti kesimpulan kita apa? Kongruensi linear yang ini tidak mempunyai solusi. Berarti kesimpulannya ini ya, nah, tidak mempunyai solusi. Nah, itu karena ini ya, 3 tidak membagi 2. Oke. Nah, jadi nanti kita pertama kalau ingin menyelesaikan suatu kongruensi linear, kita lihat dulu apakah GCD ini membagi konstantan itu apa tidak ya. Kalau sudah tidak membagi, ya sudah disimpulkan tidak mempunyai solusi. Kalau membagi baru diteruskan. Ya. Nah sekarang kita akan meneruskan prosesnya kalau membagi ya. Nah, kalau membagi. Jadi kalau tidak membagi berarti buktinya masalahnya selesai. Kalau tidak membagi berarti tidak mempunyai solusi. Nah sekarang kalau membagi. Ini tadi kalau tidak membagi. Nah, sekarang berikutnya kalau membagi. Sekarang. Sini kita punya kongruensi linear B mod M. Nah, sementara di sini GCD-nya membagi kasusnya ya. GCD dari A dan M membagi B. Ya. Kita sebut saja GCD-nya itu D gitu ya. Sebut. Itu saya nggak bagus. Sebut. D itu GCD dari A dan M. Ya. Berarti kita lihat. Dan ini tadi kita asumsikan kan lebih dari 1 ya. Tidak relatif. Nah, sekarang karena D membagi B, kita lihat ya. Dari ini, dari sini, kita nanti akan dapatkan AX sama dengan B
ditambah K kalikan M. Ya. Nah, sekarang karena D itu membagi A, membagi apa, B membagi M, berarti kita bisa menuliskannya, ya, jadi A dibagi D itu bisa saya tulis sebagai A aksen, atau A itu sama dengan A aksen kali D. Kemudian B dibagi D itu saya tulis sebagai B aksen. M dibagi D sebagai M aksen. Berarti dari sini nanti kita dapatkan kalau semuanya dibagi dengan D, berarti akan terus A aksen X sama dengan B aksen ditambah K M aksen. Nah, ingat, dalam pembahasan GCD dulu, kalau saya punya A ini, ya, A dan D masing-masing dibagi, A dan M masing-masing dibagi dengan GCD-nya, A dan M masing-masing dibagi dengan GCD-nya, jadi ini, dari sini, ini. Akibatnya apa dari sini? Bahwa GCD dari A aksen dan M aksen itu sama dengan 1. Ya. Relatif prima. Ya. Ingat itu waktu apa dulu tuh? Menyederhanakan pecahan ya. Nah, menyederhanakan pecahan misalnya A per B itu masing-masing dibagi dengan GCD-nya akan diperoleh pecahan baru. Ya, yang pembilang dan menyebutnya relatif prima itu kan dibagi dengan GCD. Nah, berarti kita punya ini bentuk yang terakhir ini. Ya. Nah, bentuk terakhir itu mempunyai syarat apa? Bahwa A aksen dan M aksennya adalah relatif prima. Jadi yang terakhir ini bisa saya tulis sebagai A aksen X kongruen dengan B aksen mod M aksen. Dengan syarat apa? A aksen dan M aksennya relatif prima. Berarti kita punya ini. Berarti masalah yang tidak relatif prima bisa kita bawa ke dalam masalah yang relatif prima. Nah, jadi yang terakhir ini solusinya tadi sudah, ya. Jadi akan kita peroleh bahwa X akan kongruen dengan A aksen garis, B aksen, nah ini, mod M aksen. Ya, gitu. Ya, kalau ini kita tulis sebagai X0 gitu ya. Kalau X0 itu sebagai solusi dari yang bentuk relatif prima, berarti ini sebagai A aksen garis, B aksen. Berarti nanti di sini X itu bisa ditulis sebagai X0 kongruen modulo M aksen, atau X sama dengan X0 ditambah K kali M aksen. Itu solusinya ya. Nah, nanti sebanyak berapa ini solusinya? Ya. Nah, ini sebanyak berapa yang berbeda menurut apa, berbeda tapi dalam kalau relatif prima tadi kan tunggal ya, cuma ada 1. Nah, kalau ini nanti akan lebih dari 1, tapi berapa banyak? Ya. Untuk melihat itu, misalkan kita punya 2 solusi. Ya. 2 solusi, misalnya kita punya X1 itu sama dengan X0 ditambah, ya. Nah, ini tergantung K-nya ini kan ya, nanti K-nya itu ya. Jadi nanti K-nya kan bergerak ya. Di sini kan K-nya anggota Z. Nah, ini kan. Tapi nanti K kalau bergerak itu kan ada kemungkinan sama, ada kemungkinan tidak dalam modulo aslinya. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum menghitung ada berapa banyak, saya berikan ilustrasi dulu ya. Ini saya hapus dulu yang terakhirnya. Oke, bentar ya. Yang ini saya hapus dulu yang terakhir. Kita pakai untuk menghitung dulu, tapi nanti berapa banyaknya kita kemudian ya. Ini
Yang penting bisa dulu ya. Ini K anggota Z. Yang penting ini dulu ya. Nah, kita gunakan aja soal yang pertama, contoh tadi ya, 4X kongruen dengan 2 modulo 6. Itu kan ada solusinya ya tadi ya. Pakai dulu ya. Nah, yang ini tadi yang 4X, kita selesaikan dulu aja, nanti berapa banyak, kita coba dari kasus ini, nanti baru kita buktikan berapa banyaknya ya. Yang kongruen dengan 2 mod 6. Nah, di sini GCD-nya 4 dan 6 itu dari 2. Nah, jadi sebenarnya kongruensi tadi bisa disederhanakan menjadi bentuk begini ya. Ya, masing-masing dibagi dengan GCD akan diperoleh A aksen, B aksen, mod M aksen ya. Jadi kalau kita mengikuti prosedur di atas sebenarnya ini akan menjadi 2X kongruen dengan 1 mod 3. Nah, gitu ya. Nah, di mana di sini sekarang 2 dan 3 itu relatif prima. Nah, sekarang ini kita selesaikan. Karena 2 dan 3 sudah relatif prima, berarti 2 punya inverse. Apa inverse-nya 2? Inverse-nya 2 adalah 2. Karena 2 itu 1. Ya, berarti ini kita kalikan 2 di depan. 2 dikalikan 2X. Ini 2 dikalikan 1. Mod 3. Ya. Atau ini menjadi 1X kongruen dengan 2 mod 3. Nah, tapi ingat di sini selesainya dalam mod 3, tapi soal aslinya kan mod 6 ya nanti. Berarti di sini X itu sama dengan 2 ditambah, ini tadi bentuknya. Nah, K kali 3 atau 3K. Nah, sekarang kalau kita lihat, X yang memenuhi ini, ya. Nah, X-nya itu, K-nya itu kan bisa bergerak positif atau negatif, ya kan? Bisa, ya, ya 2 dulu, kemudian bisa ke kanan 5, kemudian ditambah 3 lagi 8, 11, dan seterusnya. Kalau ke kiri, ini ditambah min 3, min 1, min 4, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau di dalam modulo 6, soalnya di dalam modulo 6 kan ya, aslinya modulo 6, yang memenuhi yang mana? Nah, ternyata kita ambil 2, itu memenuhi, kalau lebih dari 2, nggak memenuhi kongruen ya. Pak ya. Nah, kalau kita ambil ini memenuhi ya. Tapi kalau kita ambil yang lain lebih dari 2, misalnya 8 kita masuk. Nah, dalam modulo 6 itu 2 dan 8 itu kongruen gitu. Misalnya 11 masuk, 5 dan 11 dalam modulo 6 itu. Jadi yang berbeda sebenarnya di sini cuma ada 2. Jadi solusi yang berbeda dalam kongruensi modulo 6 itu cuma ada X1, yaitu yang dalam bentuk ini, dalam kongruen modulo 6 itu jawabannya adalah X1, 2 mod 6, dan yang kedua X2, 5 mod 6. Yang lainnya akan kongruen dengan salah satu X1 dan X2. Ya coba lihat kalau yang lainnya. Nah, jadi sini ada 2 solusi. 2 ini kita kaitkan dengan apa sebenarnya? Lihat ini tadi ya. Nah, 2 itu ini. D-nya. Ya. Itu ya. D-nya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita rumuskan tadi, nah, jadi solusinya ini nanti dalam bentuk K-nya ini bergerak agar berbeda ya secara modulo 6-nya, bergeraknya cuma 0 dan 1. Ya. Itu yang yang kemarin kita sebut sebagai residu lengkap. Ya. Sebenarnya nggak harus dipilih 2 dan 0 dan 1. Bisa juga kita pilih 0 dan 2, gitu juga
residu lengkap juga ya. Yang penting relatif prima, gitu ya. Ya. Kok 0 dan 2 salah. 0 dan 3 ya. Kalau 0 dan 2 kan enggak relatif prima. Residu itu kan harus relatif lengkap, relatif prima ya. Nah, ini ada 2. Nah, jadi di sini dalam kasus yang soal ini ada 2. Nah, 2 itu sebenarnya ini kasusnya, D-nya ini ya. Nanti kita lihat. D-nya itu sebenarnya melambangkan residu lengkap dalam modulo gitu ya. Nah, sekarang ini contoh kasus ya. Sekarang kita buktikan secara umum tadi ya. Jadi kalau tadi kita punya ini, solusinya tadi ya, ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada berapa banyak yang seperti ini kan ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya kan ada berapa banyak yang seperti ini yang tidak kongruen. Nah, jadi ya, nanti yang kalau kita lanjutkan. Jadi kita akan membahas itu. Ada berapa banyak? Ya. Sekarang. Kalau ini tadi ada contoh kasus ini ada 2. Ya, ada 2. Nanti ada berapa banyak. Ya. Ya, sedikit lagi ya. Kita akan sampai 9.15 ya. Jadi kalau yang tadi kita lanjutkan, yang ini tadi ya. Nah, kalau saya punya 2 solusi, yaitu X1 dan X2, itu harus kongruen apa yang harus dimiliki ya. Jadi nanti kalau saya punya X1 itu sama dengan X0 ditambah, tentunya tadi apa? Ya, saya ngikut yang atas. K, ya bentuknya T1 gitu ya. T1, K-nya saya ambil T1. T1, M aksen. Kemudian X2-nya sama dengan X0 ditambah T2 M aksen. Ya. Nah, kapan dia tidak kongruen, kapan dia kongruen. Jadi, kita lihat di sini M aksennya tadi kan M dibagi D. Ya. Jadi, ini bisa kita tulis X0 ditambah T1 M dibagi D. Ini X0 ditambah T2 M dibagi D. Gitu ya. Berarti kalau dalam kongruensi, jadi kalau kita anggap ini kongruen, berarti kita punya X0 ditambah T1 M per D kongruen dengan X0 ditambah T2 M per D mod M. Kita lihat mod M karena soalnya hasilnya mod M ya. Nah, berarti X0 enggak, berarti T1 M per D kongruen dengan T2 M per D mod M ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa M per D itu pasti membagi M ya. Nah, ya karena M per D dikalikan D sama dengan M. Akibatnya apa di sini? Nah, kalau kita punya kongruen, akibatnya adalah nah, T1 T kongruen dengan mod M ya. Nah, berarti kalau solusinya kongruen, maka T1 dan T2 juga harus kongruen. Nah, berarti apa artinya? Kalau T1 dan T2 tidak kongruen, maka solusinya juga tidak kongruen. Nah, berarti ada berapa banyak T1 dan T2 yang tidak kongruen? Ada sebanyak D, yaitu residu lengkap. Ya, residu lengkap. Jadi di sini nanti solusi yang tidak kongruen bisa kita tuliskan. Jadi tentunya yang solusi yang tidak kongruen itu berarti bentuknya adalah X ya, XT gitu ya. Nah, itu X0 ditambah apa tadi? Nah, bentuknya
Nah, T kali ya, atau M dibagi D, T dengan T-nya, kita ambil residu yang lengkap yang gampang dulu mulai 0. 1 sampai D min 1. Jadi sebanyak D solusi yang berbeda. Ya. Ini. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan yang tidak relatif prima, seperti tadi ya, nah itu prosedur seperti itu. Yang penting D-nya membagi B dulu apa tidak. Kalau tidak membagi berarti tidak punya solusi. Kalau membagi bisa disederhanakan, nanti solusinya ada sebanyak D. Gitu. Nah itu yang tidak kongruen. Tuh ya. Oke. Nah sedikit lagi, yaitu kalau kita punya simultan. Ya. Ya, simultan. Berarti kalau kita punya apa kongruensi yang bisa diselesaikan, itu kan selalu bisa diubah menjadi bentuk X kongruen ya. Jadi kalau saya punya bentuk X kongruen, ya. Jadi kalau saya punya X kongruen dengan misalnya B1 mod A1. Kemudian X juga kongruen dengan B2 mod A2. Ini sampai X kongruen dengan Bn mod An. Ya. Nah, dengan syarat, ingat bahwa di sini A1, A2, dan seterusnya itu relatif prima, ya, supaya bisa diselesaikan. Nah, saya beri ilustrasi dulu kalau 2 dulu ya. Misalkan saya punya X kongruen dengan 3 mod 4, kemudian X kongruen dengan misalnya 2 mod 5 ya. Nah, ini bagaimana cara misalkan? Saya kira ini bisa yang satu dimisalkan, disubstitusi ke dalam yang lain ya. Oke, contohnya ini. Ini dari yang pertama ini bisa kita apa? X sama dengan 3 ditambah 4T ya. 4T di mana ada T-nya di Z. Kemudian kalau X yang pertama kita substitusikan ke yang kedua, berarti 3 ditambah 4T kongruen dengan 2 mod 5. Ya. Nah ini baru kita selesaikan pakai kaitan tadi. Nah ini tadi kenapa harus relatif prima itu ya. Nah syaratnya, ini supaya 4 dan 5 relatif prima, karena sebagai pengganti. Nah, ini kalau kita sedikit lagi ya biar kita selesaikan, 4T akan kongruen dengan, kalau kita kurangkan kan min 1 ya, mod 5 atau 4T kongruen min 1 itu 4 ya. 1 itu 4 mod 5. Nah sekarang kita kalikan dengan inverse-nya 4 pada modulo 5. Inverse-nya 4 itu 4 sendiri ya. 4 dikalikan 4T kongruen dengan 4 kalikan 4 mod 5. Berarti ini 1 T kongruen dengan 1 mod 5 ya. Berarti T akan sama dengan misalnya di sini 1 ditambah 5K. Maka di Z. Nah, kalau kita kembalikan ke solusi yang pertama, berarti X-nya, berarti X akan sama dengan, T-nya kita ganti dengan 4, gitu ya. 3, tadi berarti 3 ditambah 4T, 3 ditambah 4T, berarti akan sama dengan 3 ditambah 4 kali bulat.
4 kali 1 ditambah 5K. Berarti akan sama dengan 7 ditambah 20K. Dengan maka jadi solusinya ini, kalau kita punya simultan. Nah, ini nanti prosedur ini bisa diteruskan walaupun ini banyak. Nah, nanti prosedur ini itu kalau di dalam buku kita disederhanakan menjadi teorema sisa Cina. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau Anda nggak kenal teorema sisa Cina, juga bisa menggunakan prosedur substitusi ini. Kalau Anda lihat nanti bukti dari teorema sisa Cina itu juga menggunakan substitusi ini, gitu ya. Nanti silakan dibaca untuk jadi teorema sisa Cina. Ya. Itu sebenarnya membakukan proses substitusi ini. Baik, saya kira waktunya sudah lewat 3 menit ya. Oke, sebelum diakhiri, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada sesuatu yang perlu diklarifikasi. Oke, saya kira cukup hari ini. Jadi nanti saya harapkan Anda membaca selanjutnya yaitu teorema sisa Cina yang merupakan pembakuan dari pekerjaan kita yang terakhir itu ya. Dan mungkin kalau kita tahu teorema sisa Cina, kita nggak perlu melakukan ini langsung, ini loh jawabannya gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau seorang matematikawan meskipun tidak tahu itu ya prosedurnya seperti ini bisa dikerjakan. Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi setelah hari raya, ya tanggal 18. Oke, selamat berlibur, mudah-mudahan senang, enjoy with your holiday, ya berlibur di tempat masing-masing. Saya kira cukup, sampai ketemu lagi, jaga diri baik-baik, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.